Saya Indah. Dari mana ini? Indah dari mana Indah? Nggak ada sebutin namanya. Mudah-mudahan Allah jadikan hidup kita indah semua. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Ada dua pertanyaan dari Indah nih Ustaz. Apa sajakah macam-macam maksiat di zaman akhir saat ini, baik itu maksiat yang kecil dan yang besar, yang membuat kita harus meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mempunyai anak perempuan usia 11 tahun dan belum balik. Anak saya susah untuk dibangunkan sholat subuh. Apakah orang tua ikut menanggung dosa jika anaknya meninggalkan satu waktu sholat, padahal kita sudah menyuruhnya dan membangunkannya, katanya Ustaz. Naam, maksiat yang banyak terjadi di akhir zaman ini kita lihat maksiat yang berkaitan dengan lisan dan tangan. Lisan dan tangan. Apalagi zaman media seperti sekarang ini ya, berapa banyak mata, lisan dan tangan. Mata melihat yang diharamkan oleh Allah, kemudian mulut ghibah, namimah, tangan ini sering ngetik-ngetik hal-hal yang tidak perlu. Kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man ya'ul. Kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'. Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukup seseorang itu dicap sebagai pembohong ketika dia ucapkan semua yang dia dengar. Ya. Karena ini benar dia dengar, tapi dia tidak cek kebenaran apakah yang dia dengar itu memang terjadi atau tidak. Dia sampaikan semua yang dia dengar, ini sudah cukup menjadi pembohong. Demikian juga menge-share semua yang dia lihat. Dia dapat di grup, dia sebarkan, dapat di grup, dia sebarkan. Ada ditulis al-kadzib oleh Allah Subhanahu wa taala, bohong. Maka jangan gampang-gampang ngetik, pikir. Seperti Anda jangan gampang-gampang berbicara, fakir summa gul. Pikir dulu yang akan Anda ucapkan ini baik atau tidak, benar atau tidak, bermanfaat atau tidak. Jika tidak, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Yang beriman sama Allah dan akhir-akhir dan hari akhir berkata baik atau diam. Demikian juga mengomentari video. Berapa banyak kita lihat komentar-komentar, ya Allah. Gak ada gak ada manfaatnya dia tulis, tapi ini dihisap oleh Allah. Dihisap, gak ada yang lewat. Tidak ada satu kalimat dari lisan kita kecuali dihisap oleh Allah. Tidak ada satu huruf kita tik gitu di kolom komen kecuali dihisap oleh Allah. Ada cacian dihisap, ada suudzon dihisap, ada merendahkan dihisap, ada melaknat dihisab. Ada apa Anda tulis? Anda enggak setuju, buang, selesai. Dan jangan menyebarkan apapun yang kita dapat. Zaman ini zaman tipu daya. Semuanya bisa dibuat oleh orang-orang itu. Kalau Syekh Ali Jamal mengatakan, kalau dulu saya mengatakan sama orang itu ta'akad bikulli ma sami'ta. Betul-betul kamu harus mengecek. Cek benar-benar, pastikan semua yang kamu dengar. Kalau sekarang ta'akad bima sami'ta wa bima ra'aita. Pastikan benar apa yang kamu dengar dan yang kamu lihat. Karena semua dengan media ini bisa rekayasa, bisa rekayasa, semuanya bisa direkayasakan. Ini saya nih ngomong, bisa berubah omongan saya ini. Ada aplikasi yang merubah omongan seseorang, persis suara-suara dia, gerakan bibirnya dia, tapi dia nggak pernah ngomong seperti itu. Oh, luar biasa ini zaman. Maka jangan kita percaya dengan semua yang kita dengar dan yang kita lihat sekarang ini, kecuali kita pastikan sendiri. Kecuali kita jumpa sama orangnya dan kita tanya sendiri. Wala kulli hal,
Trukul fudul, jauhkan hal-hal yang enggak ada artinya dalam kehidupan kita. Kita setuju dengan pendapat seseorang, ambil, bisa memberi mereka support, kalimat-kalimat semangat, silahkan. Itu Anda mendukung kebaikan, mudah-mudahan masuk dalam ta'awan wal birri wa taqwa. Salinglah kamu tolong menolong dalam kebaikan, memberi semangat. Seperti ini Jannal al-Wafatari, mudah-mudahan dipanjangkan umur sehat wal afiat. Ini beri semangat, senang kita yang dengar. Ya kan? Mudah-mudahan Anda masuk dalam ta'awun, saling membantu dalam kebaikan walaupun dengan kalimat yang indah. Anda tidak bisa, nggak cocok, udah buang, nggak usah dikomentarin, nggak habis waktu. Kita lihat tengkar komen di kolom komen, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini nggak sadar mereka dihisab oleh Allah. Walakul hal, mudah-mudahan Allah jaga mata kita, mulut kita, dan tangan kita. Akhir. Nah, yang kedua Ustaz, yaitu mempunyai anak perempuan usia 11 tahun dan belum balik. Anak saya susah untuk dibangunkan sholat subuh. Apakah orang tuanya ikut menanggung dosanya jika anaknya meninggalkan satu waktu sholat tersebut padahal sudah menyuruhnya dan membangunkannya? Katanya Ustaz, itu bagaimana? Nabi telah memberikan kepada semua orang tua perintah, muru auladakum bisalah wa huwa ibnu sab'in. Wajibkan anakmu, perintahkan anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun. 7 tahun harus diperintahkan untuk sholat. Artinya sebelum 7 tahun harus diajari cara sholat, cara wudhu. Makanya orang tua kita dulu itu mengajak kita mulai kecil, umur 4 tahun diajak sholat, 3 tahun diajak sholat, sehingga dia itu terbiasa sholat. Gak diajak sholat nangis. Kalau kita tinggal dia sholat, dia nangis. Kenapa saya gak diajak sholat? Kenapa? Karena udah rutin diajak sholat, dia sudah asyik. Anak semacam ini umur 11 tahun gak usah disuruh dah. Wadribu ala tarkiha wa huwa ibnu ashrin. Kalau enggak sholat, pukul ketika umurnya 10 tahun. Nah, ini sudah 11. Kenapa dia disuruh sholat enggak mau? Ada apa? Maaf, adakah dari orang tua yang terlambat menyuruh dia? Baru disuruh sholat seketika udah umur, udah besar, udah agak terlambat. Wala kulli hal, kekurangan orang tua mendidik anaknya membuat orang tua berdosa. Orang tua amanah dari Allah Subhanahu wa taala, anak amanah dari Allah untuk kita didik ibadah-ibadah sesuai yang Allah perintahkan kepada kita. Naam, tetapi ketika orang tua udah mendidik semuanya dan anak itu tidak melaksanakan dan dia sudah balik, udah tanggung orang tua udah selesai, dosanya dosa si anak. Tapi ketika belum balik, maka si anak nggak berdosa. Nggak ada dosa yang dicatat ketika anak itu belum balik. Orang tuanya sekarang lihat, kalau orang tuanya mugosir, tidak melaksanakan perintah Nabi dalam mendidik anak seperti tadi, maka dia berdosa. Kalau enggak ya enggak dosa. Untuk anak tidak berdosa selama dia belum balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan dan insya Allah sebentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula, lantai masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak.
semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awabin. Mudah-mudahan dapat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.